Halo semuanya, izin makan diri. Nama saya Bersada Selengkong, nama panggilan Abel. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan memberikan video, yaitu video contoh dari pelanggaran kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, jadi di video ini tuh menjelaskan ada seorang siswa dan di dalam kondisi kelas yang sepi karena sedang istirahat. Nah, ada dua orang siswa, yang satu siswa duduk di paling belakang yang sedang bermain HP, dan ada juga siswa yang duduk di paling depan. Nah, jadi siswa yang di paling belakang ini hendak ingin beristirahat, pergi ke kantin untuk jajan. Nah, saat ingin jajan, saat pergi meninggalkan kelas, siswa yang duduk di paling belakang ini lupa untuk membawa handphonenya, sehingga dia meninggalkan handphonenya di atas meja di depan komputer. Nah, saat siswa yang duduk di paling belakang ini pergi keluar di dalam kondisi kelas yang sepi, nah siswa yang paling depan ini memanfaatkan kondisi kelas yang sepi itu untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan dari sekolah, yaitu salah satunya adalah mengambil barang milik orang lain, yaitu mengambil HP milik temannya itu. Nah, jadi contoh perilaku di video di atas itu telah melanggar beberapa aturan atau beberapa pasal yang ada di sekolah. Yang pertama itu melanggar pasal 5 tentang etika pergaulan. Nah, pasal 5 etika pergaulan itu pada ayat ke-7, melanggar ayat ke-7 yang mengatakan peserta didik apabila hendak meminta izin atau meminjam sesuatu kepada orang lain harus menggunakan bahasa kalimat yang sopan dan beradab pada saat berbicara dan mengirim pesan kepada semua orang, baik lisan maupun digital. Orang lain menggunakan bahasa yang sopan dan beradab, tapi dia malah mengambilnya langsung tanpa izin ataupun tanpa permisi. Nah, ini adalah melanggar yang pasal kelima ayat ke-7. Lalu ayat yang ke-9 yang selanjutnya yaitu peserta didik tidak melakukan perbuatan atau kegiatan yang merugikan orang lain. Nah, itu melanggar ayat 9. Di mana ayat yang 9 ini mengatakan bahwa peserta didik tidak melakukan perbuatan atau kegiatan yang merugikan orang lain. Sebaliknya, siswa yang melakukannya di video itu, yang mengambil handphone temannya, itu adalah malah merugikan temannya sendiri. Nah, jadi selain melanggar pasal 5 tentang etika pergaulan, siswa yang telah melakukan perilaku yang melanggar aturan di video sebelumnya, itu juga melanggar pasal 8 tentang jenis dan klasifikasi tingkat pelanggaran A2. Jadi telah melanggar pasal 8 tentang pada ayat 21, yaitu mencuri barang milik orang lain. Nah, ini sudah termasuk pelanggaran pada pasal 8, dimana barang bukan kepunyaan kita, tapi malah kita mengambilnya dari jadi solusi yang bisa saya simpulkan dari contoh kasus perilaku siswa yang mengambil barang orang lain itu, yang pertama, solusi untuk anak yang melakukan itu harus diberi hukuman yang setimpal dari pihak sekolah, dan supaya orang-orang ataupun siswa-siswa yang melakukannya ataupun siswa yang pernah melakukan mengambil barang milik orang lain itu saat diberi hukuman akan kapok ataupun jerak, sehingga siswa itu tidak mengulangi perilaku yang sama lagi. Lalu solusi untuk siswa yang jadi korban ataupun siswa yang diambil barangnya oleh orang lain, yaitu dengan cara lebih menjaga barang-barang pribadinya lebih lagi, barang pribadi kita, barang elektronik ataupun perhiasan ataupun barang pribadi kita yang penting. Kita itu harus menjaganya, kita harus simpan di dalam tas ataupun misalnya kita bawa di dalam saku. Jangan sampai kita simpan ataupun kita lalai, jadi nyimpannya di mana aja.
Nah, jadi solusinya adalah itu lebih peduli terhadap barang pribadi kita, sama kita harus lebih lagi menjaga barang dari kita sendiri. Sekian dari informasi dari video yang bisa saya sampaikan untuk tugas pendidikan Pancasila yang tugas ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tindakan yang saya lakukan. Terima kasih.